Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2743 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau mengajarkan kita bagaimana menjadi hamba Tuhan yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua hamba Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara bilang, oh saya bukan hamba Tuhan. Terus hamba siapa? Hamba iblis. Kita semua hamba Tuhan. Dan dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya hamba Tuhan itu hidup. Amin. Saudara, yang pertama, hamba Tuhan jangan menjadi beban bagi siapapun juga. Perhatikan ayat 9. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Haleluya. Jadi yang pertama, hamba Tuhan jangan menjadi beban pada siapapun juga. Hamba Tuhan harus bekerja keras. Amin. Hamba Tuhan harus mandiri. Hamba Tuhan jangan mengemis-ngemis kepada sponsor, kepada donatur. Hamba Tuhan jangan membebani orang lain. Jangan ngerepotin orang. Amin. Sebisa mungkin ya bisa mandiri. Kalau kita masih bisa kuat mengerjakan, berusaha, saudara kerjakan itu semaksimal mungkin. Kalau kita melihat Rasul Paulus tidak punya sponsor orang kaya mendanai dia, tidak ada. Sponsor Rasul Paulus ya hanya Tuhan Yesus. Saudara perhatikan bahwa kehidupan Rasul Paulus, dia membiayai dirinya sendiri. Dia punya usaha, tukang tenda. Untuk apa saudara? Untuk mensupport pelayanannya. Saya berdoa buat saudara semua, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membebani siapapun. Amin. Saudara, ada berapa banyak orang yang mengatasnamakan hamba Tuhan tapi ngerepotin orang. Minta sana, minta sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jujur saja, kami sekarang ini
lagi pembangunan. 3 tempat yang Tuhan percayakan kepada saya, saudara, memang lagi membangun, puji Tuhan, yang di Nusa Lembongan, walaupun tempatnya sederhana, tapi sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, pelayanan saya yang Tuhan percayakan saya gembalakan, kita lagi membangun, saudara. Begitu juga yang ada di Sumba. Tapi saudara, tidak pernah saya minta sana, minta sini untuk membiayai pembangunan pelayanan yang Tuhan percayakan pada saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya. Apa yang kita kerjakan ini kan proyeknya Tuhan. Rumah Tuhan, bukan rumah pribadi, tapi rumah Tuhan. Amin. Makanya saya percaya Tuhan yang akan sediakan semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak sekali kami pelayanan ke daerah, baru kenal hamba Tuhan, sudah sodorkan proposal. Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang besar. Jangan sampai saudara yang dikasih Tuhan, khotbah berapi-api, mengatakan bahwa Tuhan kita Allah yang maha besar, habis itu sudah pinjam dulu 100.000. Itu menandakan saudara nggak percaya Tuhan kita Allah yang maha besar, yang sanggup mengadakan segala perkara, yang ajaib, yang akan menjamin kehidupan saudara, memelihara hidup saudara. Kenapa saudara ragu? Saudara, saya menyaksikan sendiri. Banyak hal-hal yang luar biasa Tuhan nyatakan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan pelayanan saya. Amin. Jadi kalau saudara mengaku hamba Tuhan, saudara jalani saja kehidupan saudara dalam pelayanan, berikan yang paling terbaik, dan Tuhan akan menjamin kehidupan saudara. Amin. Jangan ngerepotin, membebani orang lain. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita mengaku hamba Tuhan, tapi tidak punya iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, saudara harus punya keyakinan, percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Bukti Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan menjamin, Tuhan pelihara, Tuhan menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Amin. Haleluya. Jangan ngemis-ngemis, saudara. Bikin malu Tuhan saja itu. Yang ngemis-ngemis, mengatasnamakan gereja, minta ini dan itu, saudara, bertobat. Jangan membebani siapapun juga. Ini pesan firman Tuhan kepada saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita menjadi hamba Tuhan yang baik. Ayat 10, perhatikan. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Haleluya. Hamba Tuhan harus hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Rasul Paulus berani berkata bahwa kehidupannya begitu saleh. Artinya dia taat beragama. Dia adil. Dia bersikap adil bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada manusia, sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang gak adil dalam kehidupan. Tidak adil kepada Allah, tidak adil kepada manusia. Tidak adil kepada Allah itu artinya tidak mau beribadah, tidak mau melayani. Saudara gak adil kepada Allah. Tidak adil kepada manusia artinya apa, saudara? Pilih-pilih kasih, pilih-pilih orang hanya karena melihat rupa, sudah nggak adil sama sesama saudara manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersikap adil kepada siapapun. Dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Saudara, Rasul Paulus
mau menyatakan kepada kita semua bahwa Dia betul-betul menjaga hidupnya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya ada banyak sekali godaan, cobaan yang dialami Rasul Paulus dalam kehidupan pelayanannya. Tetapi dia tetap menjaga hidupnya supaya tidak bercacat, supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Jangan sampai kita memakai label hamba Tuhan tapi hidup kita tidak benar. Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam kebenaran. Amin. Firman Tuhan berkata, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Jadi kalau saudara ada di jalan Tuhan, saudara harus hidup dalam kebenaran. Maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara dari semua dosa-dosa yang saudara lakukan. Dan saudara akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita dikenal orang Kristen, dikenal hamba Tuhan, tapi jalan hidup kita nggak benar, nggak beres, masih hidup dalam dosa, masih senang melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Hati-hati saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Harus saleh, harus rohani, harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Harus adil, berbagi waktu. Jangan sampai kita begitu sibuk dengan dunia, sampai kita lupa waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Harus adil. Amin. Saudara juga harus menjaga hidup kita, harus tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, pesan firman Tuhan ini buat kita semua hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus melakukan kehendak Allah. Amin. Perhatikan ayat 12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara hamba Tuhan yang ketiga, harus melakukan kehendak Allah. Saudara, ada berapa banyak orang yang melakukan kehendaknya sendiri, tidak melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau saudara dan saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, apa kehendak Tuhan? Kita pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itulah kehendak Tuhan, supaya semua orang diselamatkan. Saudara dan saya punya tugas dan tanggung jawab itu. Kalau saudara tidak memberitakan kabar baik, saudara akan diperhadapkan di hadapan Tuhan dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan nanti. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengambil bagian kita, melakukan kehendak Tuhan, beritakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Haleluya. Banyak orang melakukan kehendaknya pribadi. Saudara, ada banyak orang, ingin gereja begini. Saudara, pertanyaannya, apakah itu kehendak Tuhan atau jangan-jangan kehendak pribadi? Belum tentu. Apa yang kita lakukan di pelayanan, di gereja kita, belum tentu itu kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai itu adalah kehendak pribadi kita. Bertobat. Saudara melihat, bagus, baik, tapi ternyata Tuhan tidak kehendaki itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Hari ini kita belajar bagaimana menjadi hamba Tuhan yang baik. Yang pertama, hamba Tuhan jangan menjadi beban. Jangan ngerepotin orang. Yang kedua, hamba Tuhan harus hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, hamba Tuhan harus melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak pribadi, tapi kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami.
Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntus. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.